vonisnya dokter 90% aku di kursi roda. Ternyata paru-parunya itu ada yang ketusuk tulang iga. Jujur aja sampai detik ini sih sebenarnya aku nggak terima. Di tahun 2020 itu sempet yang mencoba untuk gue ambil pisau. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Oke, halo teman-teman, balik lagi di sini di Grita Buka Praktek. Hari ini aku kedatangan Kakak Margo, Kak Margo. Oke. Halo. Hai. Kayak tegang banget nih tadi. Ember. Kenapa tegang banget? Abis kena macet, Kak. Oh, abis kena macet. Oke. Ini dari rumah berarti ya? Atau dari mana? Aku tempat latihan. Dari tempat latihan, dari Pancoran, dari NPC. NBC. Oke. Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih kalau Kak Margo ini seorang disabilitas, tapi banyak sekali hal-hal yang pastinya kita bisa menarik sisi positifnya dan juga beri semangat baru supaya kita hidupnya juga lebih semangat. Oke, Kak Margo, kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Okay. Jangan panik gitu dong. Kita ngobrol-ngobrol dan semoga obrolan kita nih teman-teman yang nonton juga bisa lebih semangat hidup ya. Amin. Oke, Kak Margo, boleh nggak diceritain kondisinya kenapa bisa sampai seperti ini sekarang? Ya, sebelumnya memang tahun 2017 itu aku mengalami kecelakaan. Jadi pulang kerja jam 12 malam, ya mungkin kondisinya memang lagi hujan deras ya. Hujan deras, tiba-tiba mobil itu slip. Saat itu menyetir atau? Saya nyetir sendiri. Okay. Ya, mobil itu slip gitu kan. Padahal 200 meter kita mau masuk tol. Jadi identiknya nggak mungkin kita ngebut ya ibaratnya. Okay, yeah. Tiba-tiba slip, tapi kalau ya mungkin panik, jadi nggak tahu nih apa yang di injak gitu kan, karena udah capek, emosi juga, jadi udah pokoknya intinya panik gitu. Sampai mobil itu lebih kenceng slipnya sampai akhirnya nabrak satu pot bunga yang ada di pinggir jalan dan akhirnya guling-guling. Oke. Torakal 11-12 tulang belakang ya, itu pecah. Jadi mengakibatkan si ada saraf itu sobek. Wah. Itu mobilnya terguling, ya, guling-guling sampai. Berarti ini kejadiannya bukan di tol ya? Mau masuk tol. Oke, berarti mungkin saat itu karena kondisi dan lain-lain dan akhirnya panik, baru itu kepencet gas yang kenceng kali ya? Aku nggak tahu kan, seharusnya kalau memang mobil slip itu seharusnya kita nggak usah ngapa-ngapain, dia kan berhenti sendiri kan gitu kan. Mungkin entah gas, entah rem, apapun yang diinjek itu bisa mengakibatkan mobil bisa tambah kenceng. Ya ibaratnya melaju nggak beres gitu aja. Iya. Soalnya kan beberapa yang kita tahu juga, mungkin ada beberapa yang kecelakaan juga kan karena pasti lagi kenceng-kencengan di tol gitu kan, terus kebalik lah apa segala macam. Cuma ini kalau aku lihat sih kayak mungkin karena kondisi hujan terus capek dan segala macam, panik, ngantuk juga pasti kan. Kalau ngantuk sih enggak sih, soalnya saat itu memang benar-benar sadar kan. Kita nggak kerja yang office hour gitu Kak, jadi yang memang nggak ngabisin, nggak, cuman ya itu tadi, mungkin kalau orang nyetir dalam kondisinya dia lagi emosi, capek, biasanya kan pasti ada, kalau ada sesuatu paniknya kaget itu udah pasti nggak bisa berpikir apa-apa gitu. Saat itu berarti sendiri ya? Puji Tuhannya sendiri Kak. Masih bisa puji Tuhan ya. Oke, saat itu akhirnya terjadi kecelakaan itu, kecelakaan yang diizinkan sama Tuhan ya pastinya. Nah, langsung dibawa ke rumah sakit berarti? Iya, dalam kondisi sadar. Sadar. Berarti sakit banget dong itu ya? Oh, malah enggak Kak. Oh enggak? Malah nggak ngerasain sakit. Cuman memang tiba-tiba, maksudnya saya udah nggak bisa ngerasain dari pinggang ke bawah, itu udah seketika memang udah nggak bisa ngerasain. Terus dada sesak, ya cuma bisa minta tolong. Itu posisinya kalau nggak salah memang pas puasa, pas puasa. Jadi masih banyak grab yang ojek online tuh yang masih ada di pinggir jalan kayak gitu kan. Jadi mereka yang udah kelok semua pintunya, udah nggak bisa dibuka. Akhirnya mereka pecahin kaca dari depan dan aku ditarik gitu. Aku cuma bilang tolong gitu doang. Terus akhirnya ya udah, karena mobil kelihatan berasap. Akhirnya aku dikeluarin, terus ditaruh di pinggir jalan. Terus ya sempat minta handphone, tolong handphone gitu doang.
terus diambilin sama salah satu ojek online itu. Terus akhirnya mau telepon siapa mbak? Telepon siapa aja nggak tadi. Aku udah nggak bisa ngomong apa-apa kan. Telepon gitu kan. Ya udah mungkin orang yang terakhir aku telepon itu yang ditelepon. Dan kebetulan memang itu rekan kerja aku sih. Terus dibawa ke rumah sakit. Ya dari situ langsung diminta ambulan datang, taruh di rumah sakit terdekat. Rongsen segala macam dicek dan ternyata memang sudah patah nih, udah ketahuan nih patah belakang. Akhirnya dirujuk lagi ke rumah sakit Fatmawati yang memang menangani hal-hal tersebut. Betul. Oke, saat itu akhirnya apa yang terjadi? Divonis langsung atau seperti apa? Ya cuman awalnya cuman dinyatakan ya patah, nanti mau dioperasi dulu, dikasih pen dan segala macam, dan itu pun nunggu seminggu karena memang alat-alatnya masih harus menunggu. Ya posisinya ya kita kan BPJS ya, jadi harus siap sabar. Tapi sakit nggak setelah itu? Soalnya yang saya tahu patah tulang tuh sakitnya luar biasa. Kalau kita ngomongin sakit pas lagi di UGD itu kan ya tindakannya memang udah bat, kita udah dikasih segala macam. Yang sakit itu sebenarnya bukan tulang belakangnya Kak. Jadi ketika dicek lagi ternyata paru-parunya itu ada yang ketusuk tulang iga dan mengakibatkan si darah itu udah ngumpul di dalam paru-paru, dan itu yang menyebabkan mungkin aku bisa die gitu. Nah tulang belakangnya nggak ada masalah, yang emang udah pecah kan gitu kan. Ini yang bikin ini dan saat itu sempat pingsan. Udah nyampe di rumah sakit itu pingsan, terus dibangunin cuman ngomong gini doang, bu maaf ini kita mau ngadain tindakan, ibu bakalan dibius terus ditusuk dimasukin selang dari samping untuk mengeluarkan darah dari paru-paru gitu. Karena kalau nggak segera dikeluarkan ibu kelelep nih, nggak bisa nafas. Ya memang sesek sih gitu kan. Itu udah ditabok-tabokin terus, jangan sampai tidur gitu. Kan. Nah itu ya sakitnya di situ. Jadi pas baru disuntik belum ada reaksi dari biusnya, saya tiba-tiba udah ditusuk nih. Itu tahu nggak sedotan boba? Tahu. Itu lebih gede daripada itu. Langsung ditusuk gitu. Langsung diseset terus langsung ditusuk aja. Udah deh, langsung yang pingsan, udah nggak tahu apa-apa lagi. Itu sakitnya di situ. Tapi sesudahnya mungkin ya suamiku sih cerita kalau kamu tuh dikasih morfin terus biar nggak ngerasain sakit dan posisinya biar nggak banyak bergerak. Jadi kan harus lay gitu kan di bed. Udah nggak boleh ngapa-ngapain loh gitu. Jadi ya udah nggak ngerasain apa-apa. Ya paling kalau sadar ada yang dateng gitu, sadar tapi udah gua ngantuk, gue tidur dulu ya gitu. Jadi udah nggak terlalu banyak ngerasain sakit. Gitu. Seminggu berarti nunggu untuk operasi tulang berarti ya? Yes. Di tiduran terus doang berarti kan? Oke. Setelah operasi berarti ada pen ya di situ ya? Ada. Tapi sekarang udah nggak ada sih. Udah dicopot atau itu ceritanya masih panjang berlanjut. Oke. Kalau di sana itu ya kalau operasi 10 jam dengan 8 kantong darah saat itu ya banyak lah ibaratnya. Itu ya sampai beberapa hari itu untuk penyembuhan sampai dari ruang operasi kan dibalikin ke ruang ICU dulu. Dari ruang ICU berapa hari baru dimasukin lagi ke ruang perawatan. Di ruang perawatan itu baru beberapa ya sekitar seminggu baru bisa dengar dokter vonis gitu. Dan saat itu namanya keren, spinal cord injury incomplete. Nah, spinal cord injury. Namanya keren ya? Keren. Vonisnya dokter 90% aku di kursi roda. Langsung di bangsal dan di hadapan banyak orang, yang banyak pasien, banyak pengunjung gitu, dan aku nggak ada siapa-siapa nih, nggak ada yang nungguin saat itu. Ya sudah, cuman bisa diem serius gitu, tapi ya nggak bisa ngomong, speechless aja udah. Ya bisanya cuman marah, padahal sebentar lagi nih
gue ulang tahun gitu. Tapi malah gue dikasih dikasih kado duluan sama Tuhan. 90% katanya di kursi roda, berarti masih ada 10% harapan. Saat itu nggak mikir itu, langsung mikir 90%-nya aja. Pokoknya jadi mikirnya terus gue ngapain ya gitu. Setelah kan ini, gitu ya? Di kursi roda itu gue bisa apa, terus langsung kemana-mana lah ya itu kan soalnya. Gue punya temen nggak ya nanti kayak gitu lah. Pokoknya kita cuman berpikirnya saat itu kan cuman tulang patah terus dipen dan nunggu sampai tulangnya bisa kuat, ibaratnya bisa bangun gitu. Cuman itu aja sih yang dipikirin. Iya. Jadi nggak ada kepikiran bakalan untuk itu, dan emang nggak pernah tahu spinal cord injury itu apa. Oke. Tapi kalau dari penjelasan dokter ada nggak sih kayak mungkin apa sih hubungannya nih kecelakaan mobil yang sebenarnya mungkin tuh karena terbalik jadi ininya naik turun gitu ya, terus bikin. Oh nggak, kemungkinan besar kemungkinan ya karena dari posisi dari tempat setir itu kepalaku udah di sebelah. Di bangku sebelah. Jadi begini. Yes, jadi kaki di tempat sopir, kepala ada di sana. Jadi kemungkinan besar punggungku itu menghajar persneleng. Kebetulan mobilnya kan matic nih. Iya. Itu kan kalau mobil matic kan lumayan keras banget ya persnelengnya. Kemungkinan sih di situ. Oh. Gitu. Jadi ditambah lagi kondisi mobil, seatbeltnya copot, airbagnya nggak keluar. Iya. Jadi ya. Wassalamualaikum. Jadi ya kehendak Tuhan. Oke. Berarti kemungkinan gara-gara itu. Nah, apa sih hubungannya patah tulang di tulang belakang dengan kelumpuhan? Itu tadi di tulang belakang itu kan ada saraf yang memang menghubungkan dari otak sampai ke bagian bawah. Itu gerak semua kan untuk alat gerak dan sebagainya, dan itu sempat sobek di tengah-tengah. Jadi di torakal 11-12 itu udah sobek gitu. Putus enggak putus, tapi memang sobek. Jadi kalau menurut dokternya kita nggak tahu ya, kalau kemungkinan itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi dari bahasa kedokteran adalah memang udah bertahun-tahun nih gitu. Yang ada itu bisa ada, tapi ya kita nggak tahu nih apakah benar orang itu benar-benar bisa. Cuman emang nggak bisa dioperasi, nggak bisa disambung gitu kan. Jadi organ tubuh kita sendiri yang harus memperbaiki. Jadi nggak dari medis nggak bisa. Udah no gitu kan. Tergantung aja tubuh kamu bisa nyembuhin diri sendiri nggak gitu. Dan sedangkan saraf itu adalah organ tubuh yang paling egois. Jadi dia tuh kecil banget, sama rambut aja tipisan saraf gitu kan. Jadi nggak bisa diapa-apain, dan numbuhnya itu bisa persekian berapa 0,000-nya itu yang kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, bener banget. Wow. Oke. Berarti setelah itu rasanya kakinya udah mati rasa aja gitu atau gimana? Ya. Sampai sekarang? Oh, kalau sekarang ada perubahan sih. Ada perubahan? Ada rasa walaupun sakit. Udah dikasih tahu sama dokter kalaupun memang ada perubahan yang ini tadinya sama sekali nggak berasa. Jadi ibaratnya ya mau dipotong aja udahlah gitu kan. Jadi ya nggak berasa sama sekali gitu. Cuman kalau sekarang per detiknya itu selalu kayak ngerasain kesemutan, terus kesemutan yang bukan kesemutan biasa sih, kayak yang pernah nggak ngerasain kalau kesemutan terus diinjek? Iya pernah. Itu kayak gitu. Dan lebih seringnya itu kayak orang kayak kakinya kram, jadi kayak ditarik ototnya gitu. Nah itu lebih sering banget. Awalnya ya teriak-teriak, cuman ya masa mau teriak mulu setiap ini teriak, atau enggak minum obat painkiller gitu kan. Nah, terus mau sampai kapan gue bisa overdosis lama-lama begini gitu, atau enggak memang jadi kecanduan gitu kan. Nah, udah dinikmatin sampai sekarang ya udah jadi bagian kayak udahlah gitu. Lama-lama berdamai juga ya. Kalau ngomong berdamai sih enggak, tapi enggak dipikirin aja sih. Cuman kalau memang udah capek banget, terus kayak ngerasain, kaki gue sakit, kaki gue pegel, jadi kayak adalah kepikiran dikit ya. Ya udahlah, paling ya ujung-ujungnya udah tiduran aja gitu. Paling gitu. Oke, nah tadi kan kita bahas tentang SCI ya. Ya, SCI. Nah sekarang mungkin efek dari operasi tersebut nih autoimmune vitiligo. Iya. Double
Karunianya double. Dikasih hadiah double ya sama Tuhan. Ya. Kalau ini nggak semua teman-teman yang SCI divorce SCI kalau dioperasi akan begini juga kan ya. Belum berarti tentu. ini tergantung orangnya masing-masing ya. Kalau ini berarti karena apa nih? Sebenarnya ada beberapa penyebab kalau untuk vitiligo ya. Dari gen, terus dari kayak obat-obatan, kayak mungkin ada orang yang pakai pemutih terlalu bright apa terlalu kencang kadarnya, itu bisa menyebabkan dia si sarafnya malah mati gitu. Nah kalau kasusnya di aku tuh katanya aku kena autoimun karena apa gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih, karena yang aku cerita tadi di awal itu pas operasi 8 kantong darah, kita nggak tahu darahnya siapa gitu kan. Ya. Nah itu jadi ya udah ada berbagai macam, jadi kayak kulit tuh sensitif banget, terus gampang gatel kayak gitu. Jadi ada dulu nggak pernah ada yang namanya apa sih alergi, sekarang ada gitu. Jadi ya dinikmatin udah. Ya nikmatin aja lah. Oke, tapi kan mungkin sekarang memang belum berdamai 100%, tapi pasti ada proses lah ya untuk sampai ke titik ini, sampai titik menerima bahwa ini adalah kado terindah dari Tuhan. Kalau ngomongin terima, jujur aja sampai detik ini sih sebenarnya aku nggak terima. Sampai detik ini belum terima? Nggak pernah nerima. Siapa yang pernah bisa nerima gitu kan? Tapi balik lagi, pokoknya intinya aku nggak mau mikirin. Kalau aku pikirin, aku pasti akan marah lagi sama Tuhan. Aku pasti akan down lagi. Aku mikir nggak, aduh keluarga gue udah support gue, udah kayak apaan tahu. Teman-teman gue juga masih ada yang ibaratnya, ya lu jangan kayak gini lah. Kita masih mau kok berteman sama lo gitu kan. Terus plus kita dapat teman-teman baru. Jadi ya, aku nggak mau mikirin itu. Tapi ya gimana caranya aku tetap harus beraktivitas setiap hari supaya aku tidak mikirin itu. Oke, apa aja aktivitasnya? Mungkin cerita dulu gimana tuh saat-saat, mungkin ada dong saat-saat mungkin yang down banget, nggak kayak sekarang. Pasti suicide itu pasti pernah terlintas. nggak bisa bilang enggak. Tapi kalau misalkan kita ngomongin seperti itu ya intinya nggak ada orang yang bisa nerima. Tapi saat itu ya udah marah lah, pokoknya aku nggak mau negor siapapun. Saat pokoknya siap yang datang aku suruh pergi, udahlah. Cuman berdoa kenapa Tuhan nggak matiin gue aja sih gitu. Adek, kalau ngelihat dari mobilnya kan itu udah 90% rusak ya. Dan teman-teman tuh udah pada yang innalillahi gitu loh. Jadi Margo gini aja. Jadi ya itu tadi, kenapa nggak udah kenapa gua nggak ada aja deh gitu kan. Cuman saat itu memang kalau di rumah sakit ada lah ya, maksudnya yang datang doain, orang yang nggak kenal dari gereja A, dari gereja ini datang gitu kan. Udah tiba-tiba cuman terlintas aja, Go, anak lo butuh lo, terus suami lo juga udah dukung mati-matian gitu, masa sih lo nggak bisa gitu, lo masih punya Tuhan, terus lo masih punya 10% gitu kan, masa iya sih 10% itu nggak bisa up, yang penting lo percaya kalau lo bisa. Nggak tahu siapa yang ngomong gitu kan, cuman ya udahlah gue coba, oke gue coba Tuhan gitu. Benar pas aku first day aku di situ gitu kan. Teman-teman pada datang saat itu, mereka tuh udah nggak bisa maksudnya nggak banyak kayak yang kalau kita kan kalau bercanda kan yang udah lepas aja gitu, mereka yang diem gitu kan, yang lu pada kenapa pada diem aja gitu kan. Nggak, gue ada salah satu orang yang memang bilang kita tuh takut lu tersinggung kalau kalau kita tuh bercanda gitu kan, kita tuh nggak tahu mood lu tuh sampai di mana gitu kan. Itu bisikin sih, cuman ya udah santai aja, kalau lu seperti ini malah bikin gue kayak yang berbeda nih gitu kan. Gue nggak mau dikasihanin. Kalau memang lu datang ke sini main ngerayain gue ulang tahun, ya udah layaknya kita ulang tahun gitu kan. Udah pecah, maksudnya biasa aja ya. Dari situ mulai yang kayak gue mau deh berusaha gitu. Sampai di rumah pun juga
udah nanti direnovasi lagi rumahnya, disesuaikan sama kursi roda gitu kan. Terus ya udah sampai di mana yang aku pikir gue bisa kok, ternyata dilihat dari dokter pun ini biasanya nih pasien SCI itu di sini setahun gitu. Ini lu cuma 3 bulan doang lu udah boleh pulang gitu kan. Berarti kan progresnya sebenarnya bagus gitu kan. Dan gue ngeliat lu tuh ya dokternya nggak tahu yang ngomongnya lu gue gitu kan. Lu tuh semangatnya masih bagus lah gitu kan. Jadi ya saya harap kedepannya juga lu masih tetap bisa survive. Banyak kok yang begini gitu kan. Oh ya sudah dok, kita rehab terus. Akhirnya ya udah 3 bulan di rumah sakit, aku diperbolehkan pulang gitu. Oke, setahun di rumah sakit ya? Nggak nyampe. Iya biasanya. Luar biasa. Oke, tadi bilang katanya suami support, keluarga support, teman-teman support. Seperti apa sih bentuk support suami ini kan yang paling penting ya? Ya dia tuh nggak membedakan maksudnya lu tuh sakit atau enggak gitu loh. Jadi ya memang biasa aja, maksudnya kita biasa, cuman ya perhatiannya mungkin lebih ya. Maksudnya kayak yang butuh apa, jadi semuanya disediakan. Soalnya kan emang dari dulu kita tuh aku emang workaholic gitu, emang tipe istri pekerja gitu kan. Jadi udah kamu mau apa, aku masih punya PR nih, pekerjaan aku yang ABCD. Sebenarnya dia tuh nggak terlalu mengizinkan 100%, tapi ya udah kalau memang kamu mau coba silahkan gitu kan. Udah Agustus aku pulang, bulan Oktober aku ke Surabaya alone naik pesawat. Tapi bagusnya adalah digendong sama pilot. Kapan lagi ya bisa digendong? Selalu ada yang positifnya bisa diambil ya. Ya udah sebenarnya kan kita berpikir aduh gue bisa nggak ya gitu kan. Ya udah yang penting senyum aja lah, minta tolong gitu. Kalau nggak bisa ya aku minta tolong. Berarti saat itu masih bekerja sama orang ya? Atau memang sendiri? Enggak, dari dulu dari 2016 itu aku sudah buka IO sendiri. Oh oke. Gitu, jadi ya ada beberapa PR pekerjaan yang memang harus diselesaikan karena kita sudah punya orang udah ngasih DP udah segala macam kan, kita tetap harus diselesaikan. Oke. Tapi sampai sekarang masih IO kan ya? Nope. Udah enggak? Udah enggak. Oh. Udah enggak. Itu tadi kan berarti IO udah selesai. Terus kemudian ada cara apa lagi nih untuk kakak menyibukkan diri? Apalagi kan kemarin COVID ya? Sempat COVID. Sebelum COVID ya, maksudnya itu kan di 2017 masih ya. 2018 kan udah nggak punya pekerjaan nih, gitu kan. Ada terus ya malu di rumah tuh mau keluar rumah tuh kayak yang aduh gue bawa kursi roda segede gaban gitu kan, mau ngapain gitu. Jadi nggak tahu mau. Akhirnya ada beberapa teman yang gue nongkrong yuk di sini, nih kopinya enak, lu kan senang kopi gitu kan. Oh ya udah, nanti gue kenalin sama ABCD gitu. Tadinya maksudnya dia mau minta tolong, lu tetap di IO lah. Gue mau bikin acara nih, tapi lu yang ngerjain gitu. Ya udah, kita coba ngobrol-ngobrol di situ. Tapi gue bilang, ya gimana ya, gue tipe orang yang sebenarnya kalau untuk masalah pekerjaan tuh nggak terlalu yang percaya sama orang gitu. Jadi kadang gue juga walaupun lu yang ngerjain, nanti gue tetap harus ya ngeceknya karena udah sering kali gitu kan dikecewakan. Jadi kadang ya mau nggak mau gue harus ngerjain sendiri gitu. Tapi kan kalau gue di kursi roda, gue mobilitas gue nggak bisa kayak dulu gitu loh, fleksibel, harus kesana kesini gitu. Udah semua dicoba sampai ketemu sama saat itu satu buah kafe ini pengen dong dibikinin acara biar bisa tambah up gitu kan. Ya udah, Oktober aku mau bikin apa kayak Halloween gitu kan, mungkin Halloween. Terus ya udah kita bikin coba, tapi kalau Oktober kepanjangan nih gitu kan. Ya udah kita coba bikin ini aja kayak live music, terus ada
dulu kan memang aku kerjasamanya sama teman-teman seniman ya, pelukis gitu kan. Ya udah bikin lukis bersama di sini gitu. Ya udah bikin konsep segala macam, dikerjain sama teman-teman, selesai sampai aku ketemu sama si Chris Berbicara. Aku kenalnya di situ gitu kan. Nah, dia juga banyak support aku gitu kan. Lu yang bikin semua ini Kak Margo gitu. Enggak sih ya, maksudnya ini ide dari gue, tapi ya teman-teman yang ngerjain gitu. Terus ya dia apa namanya, halo, maksudnya dari berbicara itu ada obrolan yang kok lebih gue ngenaknya di kopi gitu kan. Kenapa lu nggak ini ya udah nanti kita nongkrong lagi. Nah, pokoknya ngomonginnya masalah kopi, masalahan dari situ. Nah dari situ aku bilang, dah gue mau belajar kopi gitu, entah dari mana aku belajar kopi. Terus ketemu sama temen yang, yuk Kak Margo kita bikin coffee shop gitu. Udah boleh kalau nanti lu yang konsepnya gimana ya. Semua udah dibikin, kita ketemu sama investor dan dia setuju, ya sudah kita jalankan. Jadi 2018 itu lebih kayak yang aku mencoba untuk belajar kopi, menjadi barista walaupun di kursi roda ya gitu kan. Sampai akhirnya aku ngedesain sendiri Denasi coffee shopnya itu yang harus ramah sama aku gitu kan. Udah sampai akhirnya di akhir 2018 terwujudlah itu. 2018 akhirnya terwujud. Ya, akhir 2018. Lebih sibuk lagi tuh, kayak bentar-bentar bikin kopi. Ya, itu bisa dibilang memang ya, kan kita buka tuh berangkat dari rumah tuh jam 7 pagi, tutup kan jam 10, berarti mau nggak mau jam 11 baru pulang gitu kan. Jadi nggak ada sedetik pun yang harus memikirkan, duh gue sakit, duh gue ini, duh gue itu, nggak. Berarti harus ada kesibukan ya? Oke. Gitu. Tapi 2019 akhirnya 2020 juga ada pandemi juga. Itu dia, di 2019 akhir aku jatuh lagi. Kan dulu kan naik Grab terus nih. Dari Cengkareng rumahku ke Kuningan, ya kan harus mobile gitu kan. Akhirnya naik turun sendiri dari kursi roda, aku jatuh. Dari mobil ke kursi roda jatuh. Nggak ngerasain, cuman tiba-tiba di belakang itu kok kayak nyeri, akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit, patah lagi gitu. Di bagian mana itu patahnya? Hampir di bagian yang sama. Oke. Gitu. Ya udah, terus sama dokternya sampai akhirnya kayaknya pennya harus dicopot deh, kayaknya lebih bahaya nih pennya gitu. Nanti tulangnya itu saya kasih cairan yang namanya vertebroplasty. Jadi senyawa sama si tulang biar dia lebih kuat lagi gitu. Ya udah 2020 awal operasi lagi. Itu operasi dan harus bed rest. Ketimpa lagi sama Maret udah mulai Covid. Ya udah terus di rumah terus. Karena kan kita udah nggak bisa beraktivitas. Nah di situ mulai down. Kok mau ngapain? Selama ini cari kesibukan dia. Tapi Tuhan kasih lagi nih. Panjang banget lagi nih. Ya di situ sempat yang mungkin nggak cuman aku aja ya gitu ya. Maksudnya suamiku kan yang bekerja juga kena dampak ya. Sedangkan kebutuhannya aku sebagai seorang disabilitas itu kan lebih tinggi. Jadi lebih kayak yang biayanya jadi lebih nge-up gitu. Sampai akhirnya nih, kayaknya gue jadi beban keluarga ibaratnya gitu loh. Udahlah, gue nggak ada aja lah, mendingan biar nggak ini nggak itu gitu kan. Itu benar-benar yang sakit-sakitan, ke rumah sakit lagi, entah dari sesak nafas, entah pokoknya ada aja lah. Itu gitu. Kayaknya sakitnya bukan sakit apa-apa, sakit stres itu berarti ya? Mungkin, cuman kan itu jadi ada aja gitu penyakitnya kan. Karena si sarafnya kan, kalau kita berpikir terus kan biasanya si otak malah bekerja kan. Nah jadinya bener-beneran sakit dah tuh gitu. Iya, apa yang kita imani terjadi lah gitu ya. Oke. Gitu. Jadi ya udah 2020 sampai 2021 di tahun 2020 itu sempet yang aku mencoba untuk gue ambil pisau. Gue mencoba untuk cuman ya
ketangkep basah ibaratnya gitu. Jadi yang enggak, jadi disingkirin semua yang benda-benda yang sempat juga di keadaan seperti itu ya. Ada itu memang udah desperate banget lah. Tapi bangkit lagi karena keluarga. Ya itu tadi, maksudnya anakku yang kecil, gitu kan, dia mulai mencoba meracuni aku dengan TikTok. Bu tonton ini aja bu, gitu kan. Ya aku kan seneng nonton, gitu kan. Udah nonton ini, terus ayo bu bikin konten sama aku, gitu. Padahal masih kecil, gitu kan. Jadi ya udah mencoba jadi yang kayak ya udah ayo gitu. Jadi ya udah beraktivitas lagi kayak gitu sampai yang ya jatuh dari kursi roda juga bodo amat gitu kan. Gue giliran begini jatuh nggak kenapa-napa, giliran kemarin jatuh harus masuk rumah sakit. Ya sampai akhirnya di 2021 ada salah satu sahabatku yang, Kak, lu masih ikut basket nggak? Gitu kan. Ya gue masih, cuman kan kondisinya di sini nggak bisa latihan gitu. Lu mau ikut nggak yang olahraga yang nggak bergrup lah ibaratnya lah, lu bisa ngelakuin sendiri gitu. Ya udah yuk kita ikut di Bekasi yuk Kak, gitu. Jauh ya. Ada yang lebih jauh lagi nggak? Jauh banget. Saya Cengkareng kan soalnya. Iya, iya sama gua Kak gitu kan. Oh ya udah, apa nih, tenis, ngomongnya cuma tenis doang. Oh ya udah oke, yuk gitu. Nah, terus dikenalin sama ketua, bukan ketua sih, lebih kayak yang dituakan lah gitu kan di dunia disabilitas di DKI Jakarta. Kenalin, di situ mencoba untuk yang ya ditanyain macam-macam. Dulu pernah olahraga? Pernah. Dulu kan olahragaku keras semua, dari taekwondo, jiu-jitsu gitu kan. Tapi kan itu sebelum di kursi roda gitu. Gue mau taekwondo, kaki gue harus tarikin dulu dong. ya udah, berarti dia ngarahinnya memang ke tenis, tapi tenisnya tenis lapang gitu. Ya udah diarahkan ke sana. Saat itu ya bingung aja gitu. Gue di kursi roda. Pertama kali megang raket. Nggak pernah nih megang raket tenis gitu kan. Terus larinya gimana gitu kan. Udah, tapi pas ngelihat orang yang masa dia bisa, gue nggak bisa. Udah aku coba. Kursi rodanya beda kan dia? Beda, iya kan? Memang beda. Tapi kan intinya nggak tahu saat itu. Cuman sempat memang sebelum itu di 2019 memang udah mengenal nih yang namanya basket wheelchair gitu. Cuman kan emang karena kesibukan di coffee shop jadi nggak latihan gitu aja. Jadi ya karena punya basic di situ, ya udah sampai berjalan malah dikirimnya ke Cikarang. Lumayan. Oke, ini berarti kan sekarang nih menjabat sebagai sekretaris di NPC Jakarta Barat. NPC Jakarta Barat. Ini apa ya, bisa dibilang nih komunitas untuk teman-teman para disabilitas yang ya ibaratnya itu koninya, tapi koninya si disabilitas. Berarti teman-teman disabilitas yang mungkin ada bakat untuk olahraga gitu ke sini ya komunitasnya gitu kan? Iya. Oke, tapi berapa banyak sih sekarang yang tergabung dalam di NPC? Kalau aku menjabat di NPC Jakarta Barat itu juga baru tahun 2022 kemarin gitu kan. Kesibukan baru lagi nih. Iya. Orang baru tiba-tiba didaulat, lu jadi pengurus ya gitu. Ya oke lah. Terus nggak ada orang lagi, gue ngeliat lu gini-gini, ya udah om, oke, aku bilang aku coba, yang semua aku coba. Aku sibuk. Yang penting ada kegiatan. Oke, ya sudah. Kalau untuk anggota sendiri di Jakarta Barat sih sekarang puji Tuhan udah 73 atlet. Itu mau yang lama mau yang baru. Tapi kalau untuk DKI ya pasti lebih banyak lah ya. Oke, apa momen terbesar dalam kehidupan Kak Margo selama 5-6 tahun terakhir? Ya, sekarang sih cuman bisa bilang mungkin gue jadi disabilitas di waktu yang tepat. Kenapa? Kenapa bisa bilang gitu? Ya mungkin gini, mungkin di Indonesia sendiri disabilitas itu maksudnya udah mulai dilihat. Ternyata memang di Solo itu sudah maju untuk disabilitas gitu. Mungkin yang di Jakarta ini akan soon ke depannya gitu. Tapi terus juga dari berbagai kegiatan, maksudnya gini, kalau dulu kan
emang kegiatannya cuman itu dan banyak orang bisa melakukan gitu kan. Nah ketika jadi disabilitas kan belum tentu orang lain tuh bisa ngelakuin gitu. Jadi dan kesempatan itu selalu ada ya, jadi ya mau nggak ya inilah maksudnya mungkin kesempatan inilah yang sebenarnya momen yang menurut aku besar-besar lah, termasuk di sini. Ya. Oke. Tapi aku pengen tanya juga sih, pernah nggak sih mungkin dapat stereotip dari orang-orang yang mungkin belum mengenal atau belum berdamai dengan teman-teman disabilitas, mungkin di mall atau di mana gitu? Banyak sih Kak, banyak. Jadi ya kalau di mall pastilah pernah ngelihat yang kalau orang hamil ngelihat pasti lus perut gitu. Terus yang kalau di rumah sakit pasti yang ditanya sakit apa Mbak gitu. Padahal kita nganterin mama yang sakit gitu kan. Yang sakit yang mana nih? Kan pasti yang dilihat kursi rodanya dulu kan gitu. Perasaan gue masuk tadi kenceng aja gitu, maksudnya biasa-biasa. Kalau orang sakit kan pasti lu ngelai lah gitu kan ya. Kak ini nganterin mama, dia itu biasa terjadi. Maksudnya selalu mindsetnya orang kalau udah duduk di kursi roda itu sakit gitu. Paling kalau udah capek banget terus entah di mana gitu kan, sakit apa Mbak? Sakit jiwa Bu. Ya, saya karena udah nggak ngerti harus jawab apa gitu kan. Banyak orang yang nggak ngerti gitu kan. Jadi kita mau ngasih edukasi ke mereka pun waktunya kan pasti sempit gitu kan. Tapi biasanya dulu tuh abang-abang drive on taksi online gitu, biasanya sih mereka ya berani-berani nanya, dan di situ biasanya aku kasih edukasi gitu kan. Tapi karena panjang ya perjalanannya. Dan yang paling parah itu biasanya malah tetangga sendiri. Karena kan maksudnya kita pulang dianterin sama siapa, terus ibaratnya memang aktivitasnya ya kita ya memang begitu aktivitasnya gitu loh. Sampai pernah ada yang ngomong, lah ya lu udah di kursi roda masih aja pecicilan gitu kan. Udah gitu yang nganterin cowoknya ganti-ganti lagi. Ya sarkas ya ibaratnya. Ya udah, tapi dengan gayanya aku yang memang udah cuek ya aku bilang ya daripada lo nggak di kursi roda aja nggak punya cowok satu pun. Jadi ngomong begitu kan. Jadi dibawa happy aja ya. Iya, maksudnya aku bukan tipe orang yang abis gitu tuh sakit hati gitu, enggak. Tapi ya lebih aku gituin, lu mau sakit hati ya bodo amat gitu kan. Ya gue sampai kalau dia udah nih sampai yang ngomongnya udah parah banget, paling coba lu jadi gue rasa lu nggak bakalan bisa gitu. Paling gitu. Ngomong apa dia jawabannya? Ya diem. Ya paling diam. Ada sih yang ngomong paling yang lu ngedoain gue, nggak perlu didoain, Tuhan udah tahu apa yang lu omongin. Paling gitu, selesai. Lu mau dia mau benci aku ya silahkan, karena bukan aku yang memulai ibaratnya gitu. Jadi ya bodo amat. Dan tapi sekarang sih udah mungkin karena aku di NPC dan udah banyak nih teman-teman disabilitas yang datang ke rumah, entah yang amputi lah, entah yang maaf yang kecil, yang cebol gitu ya, maksudnya udah berbagai macam disabilitas. Jadi yang mereka yang udah nggak terlalu udah seperti kayak dulu, kayak waktu gitu. awal-awal lah ya paling gitu. Tadi kan mungkin secara ini juga Kak Margo tahu lah ya, maksudnya saat itu sebenarnya gampang sekali untuk Tuhan tuh manggil Kak Margo saat kecelakaan itu. Tapi sekarang masih ada kan, pasti ada tujuannya kan, apalagi sekarang masih menjadi sekretaris di NPC gitu, pasti ada gitu. Udah dapat belum nih tujuannya apa? Kalau ngomongin tujuan nggak ada yang tahu. Mungkin kan pasti kalau saat itu mungkin marah sama Tuhan segala macam, tapi kita percaya bahwa pasti ada pelangi setelahnya. Ya itu tadi, makanya aku nggak tahu ya, maksudnya maksud Tuhan itu seperti apa, kita kan nggak ada yang tahu ya. Terus cuman lebih kayak saat ini thanks God masih banyak kesempatan yang bisa aku jalanin walaupun aku di kursi roda gitu. Jadi yang mungkin dulu nggak pernah, mungkin ya emang mungkin kalau gue masih berjalan dan berlari itu nggak bakalan gue dapet
gitu kan. Tapi di sini kok cepet banget gue dapetnya gitu. Apapun itu bentuknya. Kayak terakhir aku ke Thailand, siapa yang nggak suka dibayar ke luar negeri dibayarin gitu kan. Terus memang dan eventnya pun sendiri ya luar biasa kayak gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya ya mungkin nggak cuma Thailand doang, mungkin yang lain-lain juga bisa aku tempuh gitu. Banyak kesempatan-kesempatan baru ya. Amin. Oke. Mungkin terakhir ada nggak yang pengen disampaikan sama teman-teman di rumah yang nonton yang mungkin lagi keadaan down, terus belum menerima keadaan dan lain-lain, silahkan. Sebenarnya nggak cuman buat teman-teman yang disabilitas, tapi aku lebih mau membicarakan ini ke teman-teman yang non disabilitas gitu loh. Kita tuh sebagai disabilitas tuh nggak perlu dikasihani, tapi dikasih kesempatan. Gimana caranya kita bisa mandiri, awareness aja deh, karena kita tuh yang hidup di dunia ini, aku nggak ngejas ya, aku nggak ngedoain, tapi yang kita hidup yang di dunia ini semua punya bakat menjadi disabilitas, entah dari kecelakaan, entah dari pola hidup, kesehatan, bencana alam, kita nggak ada yang pernah tahu gitu kan. Jadi lebih mengerti aja disabilitas itu harus seperti apa. Dan ya mudah-mudahan kedepannya Indonesia sendiri punya satu tempat yang buat pusat informasi untuk menjadi orang yang menjadi disabilitas baru, atau mungkin orang tua yang melahirkan anak yang menjadi disabilitas itu bisa tahu mencari informasi itu harus kemana, lebih ke sana. Jadi awareness aja Kak. Oke, thank kita you. Bergandengan tangan. Thank you so much Kak Margo sudah mampir, sehat-sehat selalu. Salam Amin, buat suami dan anak-anak, salam buat teman-teman disabilitas lainnya. Thank you nonton video ini, semoga bisa jadi sesuatu yang baru buat kalian, awareness yang baru, semangat yang baru untuk menjalani hidup. Sampai ketemu di video berikutnya.